Selamat datang di Isi Hati dari Studio Kampus UT Pokjar Hong Kong bersama saya Natfa Emiloga. Dan saya akan ditemani oleh partner saya hari ini. Halo. Halo, selamat Siapa sih siang. namanya? Nama saya adalah Hiho. Oh, keren banget sih nama kamu. Sebenarnya itu nama panggilan orang-orang yang baru kenal aku itu kan. Tahu Termasuk nama? saya, berarti. Iya, termasuk itu. Karena spontan orang memanggil aku itu Hiho. Oh gitu. Nah kalau teman-teman yang sudah lama kenal manggilnya siapa? Hiho juga. Hiho juga. Iya. Oke. Hiho. Saya dengar-dengar Iya. di Indonesia kan sebelumnya tidak pernah nih. Iya. Kemudian sampai di sini menggeluti dunia model. Enak nggak sih? Sebenarnya jadi model kayak gitu sih ada enaknya, ada enggaknya gitu kan. Karena tuntunan seorang model itu kan kita harus menuntut dengan pakaian apa yang fotografer itu kita mau gitu kan. Kadang berpakaian seksi gitu. Terus kita dipublikkan untuk di sosial media, kadang ada yang lihat kok pakaiannya terlalu seksi gini, kita dinyinyirin kita terlalu terbuka gitu. Maksudnya di apa ya namanya zaman sekarang tuh bahasanya dinyinyir ya gitu Iya, ya. gini. Tapi kalau seperti itu perasaannya gimana sih? Kalau untuk perasaan saya sih biasa aja, karena bagi saya itu menjadi diri sendiri itu lebih baik, karena kita nggak mengganggu hidup orang, nggak merugikan orang lain gitu. Berarti cuek aja. Iya, gitu cuek-cuek ya. saja. Ada nggak sih perasaan semacam tidak percaya diri ketika mau tampil, atau mungkin kadang-kadang aduh kostumnya ini gimana sih kok nggak pas banget gitu. Terus kalau misalnya ada perasaan seperti itu nggak? Kayaknya enggak sih, karena kebenaran juga kan badan saya kecil, jadi kostum itu selalu pas gitu. Jadi kalau agak kebesaran dikit, kita cari inisiatif untuk bisa ngepasin dengan tubuh kita. Oh, pernah nggak sih kayak semacam nggak percaya diri? Pernah sih di saat banyak jerawat gitu, jadi kita nggak pede gitu. Oh gitu tuh, kalau seperti itu gimana cara mengatasinya? Ya kita harus pinter-pinter untuk bermake up gitu. Make up sendiri apa ada yang make up? Untuk misalnya ada fotografer gitu, ada pemake upnya. Oh gitu ya. Sebelumnya kan ke Hong Kong ini kan ini apa namanya tujuannya bekerja ya. Ternyata Iya. sampai di sini ada bonus untuk make up lah, atau mungkin ada yang di modeling seperti kamu begitu ya. Ada nggak sih sampai nggak sih di Indonesia berita-berita yang seperti ini di zaman teknologi yang begitu canggih? Sampai nggak sih, bisa nggak sih diakses oleh orang kampung? Sebenarnya ada yang awalnya kesini kan saya tahun 2017. Saat itu aku di PT Kebumen. Saya berangkat pas malam puasa, awal puasa gitu, nyampe sini pas puasa gitu. Nah dari situ saya masuk agensi. Di situ saya 2 hari di agensi, saya diambil sama majikan, dan diambil sama majikan. Di majikan itu saya ada 3 bulan dan saya di interminate karena kurang bahasa, kurang berkomunikasi dengan majikan. Berarti pas sampai di Hong Kong itu dalam keadaan berpuasa? Iya. Terus habis lebaran pulang berarti? Atau di sini? Pertama puasa itu ada di perjalanan. Sedih nggak sih? Ya rasanya itu sedih banget sih, karena awal puasa gitu kan, kita harus meninggalkan keluarga gitu. Apalagi gimana, sudah berkeluarga?
Dulu pernah berkeluarga tapi sekarang udah single parent. Oh, punya anak. Iya, saya ada 2 anak. Hmm. Tapi kalau sekarang kan sudah jadi anggaplah ya sudah jadi model seperti yang saat ini. Terus ada nggak sih beban ke orang-orang khususnya orang kampung, eh, terkhusus lagi untuk keluarga. Kalau misalkan ya mereka tahu kan kalau model itu kan bajunya itu kadang seksi ya kan. Nah, ada nggak sih mungkin nyinyiran-nyinyiran, bukan nyinyiran lagi ya, cerita-cerita yang nggak ngenakin atau cerita miring yang menimpa kamu begitu dari kampung, ada nggak? Kalau dari kampung untuk tetangga sih banyak yang bilang di luar negeri tuh selalu berpakaian seksi. Cuma kalau untuk pribadi orang tua saya dan keluarga saya memang udah tahu hidup saya, tahu kepribadian saya, karena nggak dimana kita harus mempublikasikan atau dengan kepribadian itu aku berbeda gitu. Begitu. Pernah kangen anak nggak? Sebenarnya untuk kangen anak sih selalu ada, tapi untuk saat ini rutinitas saya setiap malam habis kerja itu selalu telepon mereka. Anak berarti sama orang tua. Iya, sama orang tua saya. Oke. Terus saya mau nanya, Iya. kalau ada aktivitas seperti ini, libur seperti ini, bos di rumah tahu nggak? Kalau bos saya sebenarnya enjoy aja, fine. Tapi tahu berarti. Tahu kalau saya selalu bermake up pulang libur gitu kan, otomatis make up saya itu masih tebal itu kan. Dia tahu itu. Jadi nggak apa-apa gitu. Soalnya kan tahu sendiri kita di Hong Kong kadang-kadang ya cara berpakaian begitu ya, make up kadang-kadang kan mungkin bahasanya diprotes lah ya, mungkin bahasa enaknya mungkin diprotes sama mereka begitu ya. Tapi bos kamu sendiri oke-oke saja. Oke saja. Justru kalau majikan saya malah suka saya untuk bertampilan lebih gimana, kekinian gitu. Karena mendukung banget untuk saya berpakaian seksi. Jadi nggak ada larangan di sana. Ada nggak sih perasaan beban seperti perasaan moral? Kita kan orang Indonesia ya, budayanya kan berbeda begitu ya. Ada nggak sih bebannya sendiri untuk tampil seksi atau tampil intinya tampil tidak sesuai dengan yang seharusnya kita orang Indonesia, ada nggak sih? Sebenarnya sih ada, karena semakin hari semakin tua itu kan ada perasaan gimana ya, kita udah kayak otomatis saya udah punya anak gitu kan, kita harus mencontohkan yang lebih baik untuk anak-anak kita itu. Saya pernah ditegur gitu, diprotes sama anak saya nggak mau mempunyai ibu seperti kamu karena kamu terlalu seksi pakaiannya gitu. Tapi terkadang aku itu karena tuntutan sebuah fotografer gitu kan, jadi iya nanti aku akan coba untuk perbaiki lagi gitu. Ada ya seperti itu ya. Ada sebenarnya anak yang pertama ya selalu negur aku untuk janganlah berpakaian selalu seksi mak gitu kan. Umur berapa? Kalau anak saya itu umur 11 tahun yang pertama, dan yang kedua itu 6 tahun. Besar banget. Iya. Menikah muda ya? Kalau menikah umur 17 tahun saya menikah. Wow. Iya. Awet muda banget ya. Ya karena kita harus intinya kita harus selalu bersyukur, kita harus senyum, ketawa gitu, walaupun beban kita selalu banyak gitu. Jangan ekspresikan kalau kita itu punya beban masalah yang berat gitu, karena beban hidup itu orang itu masing-masing gitu. Betul. Nah, kalau misalkan ya cara mengatasinya kalau anak protes itu bagaimana? Memberikan bahasa sederhananya untuk anak-anak itu bagaimana? Kalau saya masih kan anak untuk
itu aku harus benar-benar pandai membicarakannya, karena kalau kita salah sedikit aja dia akan marah gitu. Iya, nanti saya akan saya akan rubah dengan berjalannya waktu gitu. Oh, untungnya kamu jadi ini ya, ibu yang pintar ya. Kok pada sedih sih guys? Gimana ceritanya tuh, kok pada mewek? Enggak, bercanda. Kita memang di sini isi hati memang bukan tempat curhat, bukan hanya tempat curhat, tapi kita bisa memang bisa mencurhatkan apapun, apalagi kalau memang pertanyaannya ke sana begitu ya. Cuman yang pasti seorang ibu pasti tahu ya cara mengatasi, cara ngomong ke anak kita masing-masing itu. Kelebihannya sebagai perempuan begitu ya, apa aja kita pasti bisa deh mengatasinya. Itu saya pikir, saya juga merasakan sebagai ibu bahwa iya itu pasti terjadi, dan mudah-mudahan juga ini pelajaran buat saya bahwa anak itu semakin besar kan memang bisa protes ibunya. Itu kan sudah beda zaman. Kalau dulu kan kita nggak berani protes ibu kita, nggak berani ya kalau dulu. Yang kalau kita protes ibu kita dulu mana berani, yang ada paling kayu dikebukin ya. Iya, nah, aku juga dulu pernah gitu ngelawan orang tua itu. Di saat pengen jajan gitu kita harus cari uang sendiri gitu loh. Iya, nah sekarang kan berbeda. Sekarang berbeda banget nih. Dulu kita yang tidak pernah protes orang tua, nah sekarang kita berlaku yang menurut anak kita salah sedikit aja kita udah diprotes. Iya. Nah jangankan seumuran anak kamu, seumuran anaknya saya aja yang baru 2 tahun lebih, nggak mau atau ngambek ya dia akan ngomong sih ngambek gitu. Apalagi kalau seumuran 11 tahun itu udah besar banget. Iya, udah suka merotes sebenarnya. Perempuan apa laki? Semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Tapi kok bisa protes ya? Iya. Laki-laki ya. Saya juga nggak tahu, karena mungkin efek orang ngomong di luar sana atau juga memang dia kepribadiannya juga saya nggak tahu. Thank you ya. Teman-teman, minumnya mana? Gak apa-apa, nanti diedit sama Pak. Emang kan kita santai. Iya kan, nangis lagi loh. Nambah rating nanti. Emang acting, mana aja. Enggak, emang enggak, kan sesuai isi hati kamu. Non, mau nanya nih. Iya. Kalau misalkan tampil, intinya itu ini kan lagi masa pandemi ya, gitu ya. Sekarang kan masa pandemi gitu. Sekarang dan sebelumnya itu ngaruh nggak sih, ada pengaruh nggak sih sebelum pandemi dan sekarang itu ada nggak sih, ngaruh nggak sih? Sebenarnya ngaruh banget. Sebelum pandemi itu kan kita banyak kayak event itu, event banyak, perlombaan banyak. Sekarang selama pandemi itu ruang terbatas banget gitu. Tapi aktivitasnya masih jalan? Ya, kadang-kadang jalan juga. Hampir setiap minggu ada nggak, atau mungkin sebulan sekali, apa 2 minggu sekali begitu? Kadang 1 bulan 2 kali gitu. Oh, berarti masih aktif, hitungannya ya masih aktif ya. Terus itu diundang apa memang sudah dikontrak lah ya, bahasanya udah dikontrak apa? Kadang kita MUA, tukang make up itu yang untuk kita menjadi modelnya gitu kan. Jadi tidak pernah make up sendiri? Nggak pernah. Kalau untuk event-event itu khusus MUA. Kalau hari ini kamu make up sendiri atau pakai MUA? Kalau saya itu make up sendiri. Kalau saya ini make up sendiri. Berarti bisa juga ya, dong berarti. hanya sekedar menempel saja. Tapi begitu saja cakep. Tapi saya ingin dong berbincang-bincang tentang anak begitu ya, boleh ya? Boleh. Kalau anak
anak di Indonesia diizinkan nggak sih untuk kayak semacam main Facebook atau main sosial media, diizinkan nggak sama kamu non? Sebenarnya untuk main sosial media seperti Facebook, Instagram gitu kan saya nggak mengizinkan itu. Karena takutnya mereka itu lihat Facebook saya gitu, Instagram saya, karena isi Facebook dan Instagram saya itu kan kebanyakan itu fotografer untuk berpakaian seksi gitu kan. Jadi aku nggak tahu, takut untuk menonjolkan itu ke anak-anak saya. Oke, tapi kalau misalkan di sini, sedangkan mereka ada di Indonesia, itu tetap bisa di-handle? Bisa, setiap hari saya selalu telepon mereka dan ada saudara-saudara saya di sana untuk bisa memantau. Belum pegang HP sendiri berarti? Dua-duanya sudah memegang semuanya. Ada Facebooknya? Tidak, Oh. karena saya pesan untuk anak orang rumah itu harus menghapusnya. Oh, begitu. Tapi kalau orang rumah sendiri, intinya mereka sudah tahu dan tidak ada, maksudnya tidak ada masukan atau apa, pokoknya terserah begitu. Ya, untuk keluarga saya sendiri sih pribadi membebaskan saya gitu. Tapi nggak harus membebaskan gitu. Saya juga harus punya aturan sendiri, punya kepribadian betul. sendiri gitu. Iya. Dimana jalan itu baik untuk saya jalanin. Jika itu untuk bisa ditinggalkan ya kita tinggalkan. Intinya mengontrol diri Iya, di iya. sini. Ini banget ya. Terus apa ya yang saya mau tanya ya? Jadi Boleh nggak sih kamu bercerita pengalaman yang terburuk di saat menekuni bidang-bidang di make up seperti ini, ada nggak sih yang pengalaman yang benar-benar bagi kamu tuh buruk banget, ini kok bisa ya dia make upin aku seperti ini sedangkan dia udah tahu bahwa aku punya jerawat begitu, ada nggak Kalau pengalaman? selama ini tukang make upnya sih belum ada yang belum ada yang bisa jelek untuk make up saya. Semuanya bagus-bagus saja. Sesuai dengan keinginan dan karakter muka saya. Oh, tapi orangnya yang make up beda-beda kan? Nah, kalau tukang make upnya itu beda-beda. Tapi semuanya itu fine. Fine aja. Cocok dengan muka saya dan dia juga bisa mendesain make upnya untuk sesuai dengan muka saya. Oh, I see. Merasa beruntung nggak sih sampai di Hong Kong? Sebenarnya kalau dibilang beruntung, nggak beruntung sih. Tapi untuk saat ini saya memang benar-benar beruntung banget. Karena tidak semuanya orang TKW Hong Kong itu bisa menikmati fasilitas yang saat ini aku rasakan. Yang paling menguntungkan sampai di Hong Kong apa? Kalau untuk dalam rumah majikan itu sukanya saya adalah bersosial media internet itu 24 jam. Hah? Ya, 24 jam non-stop. Oh, Ya. apa aja di kebebasan menggunakan HP seperti itu dimanfaatkan untuk apa saja biasanya? Kadang untuk memanfaatkan itu kadang kita bisa bercanda sama teman, komunikasi sama teman-teman. Kadang kita cari informasi tentang pengalaman orang lain gitu. Make up. Iya. Pernah nggak sih digombalin cowok di sosmed? Kalau untuk tentang digombalin cowok itu sering banget. Ada yang nyantol nggak? Kalau untuk nyantol sih ada, cuma jarak paling 1 bulan gitu doang itu tinggalin. 1-2 bulan ditinggalin? Iya, Nggak ketipu kan sama cowok-cowok? Untuk masalah ketipu pernah juga sih dulu waktu awal saya di Hong Kong ketipu. Orang Indonesia? Iya, orang Indonesia. Gimana ceritanya dong? Ceritanya itu kita kenal di sosial media gitu kan. Dia itu ngakunya sih belum punya istri, itu masih lajang gitu. Dia ingin serius sama saya gitu kan. Terus
dia kesini itu dia selalu pinjam uang untuk keluarganya, karena aku kan nggak tega kalau untuk misalnya pembicaraan untuk keluarga, karena kita tahu kan keluarga pasti kita butuh juga kayak keluarga kita. Ya udah saya ikhlas, ini saya bantu satu kali, dan udah satu kali, dia 2 kali pinjam lagi, oke, aku kasih kan. Setelah itu dia meninggalkan tiba-tiba, saya nggak tahu sebabnya gitu kan. Nah, saya tahu dari teman saya bahwasanya itu dia udah punya istri gitu. Tapi istrinya nggak sempat menghubungi kan? Nggak sempat. Tapi kok kamu tahu? Kamu percaya bahwa dia sudah punya suami, istri? Karena teman-teman saya dan temannya dia waktu dia kerja juga di sana juga ngasih tahu ke saya gitu. Wow, kita kembali ke dunia model ya. Ini kan banyak sekali ya teman-teman yang sampai di Hong Kong ini jadi model begitu ya. Pastinya selain senang di foto, pokoknya senang bergaya begitu ya. Kalau foto model begitu, pernah nggak sih merasa kehabisan gaya? Pernah, sering. Oh gitu? Iya, pernah, sering banget, karena saya selalu bilang, aduh aku harus gaya gimana ini gitu kan. Terus kalau seperti itu bagaimana mencari inspirasi sampai dapat gaya? Apakah perlu mencontohkan model profesional atau bagaimana? Ya terkadang fotografer yang mengarahkan kita untuk harus gaya seperti ini. Tapi biasa nggak sih dimarahi dari mereka tuh? Dimarahi, kamu tuh harusnya begini. Saat ini belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Berarti mungkin kamu termasuk udah profesional kali ya? Ya, mungkin juga, atau juga saya nggak tahu. Bagaimana sih perasaannya menjadi model sesampai di Hong Kong? Kalau untuk model sendiri, bagi saya itu adalah pengalaman. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri kan saya juga nggak tahu itu permodelan kayak apa gitu kan. Kenal fotografer dari luar sana juga kita nggak tahu gitu kan. Di saat di Hong Kong ini saya banyak kenal dari berbagai negara itu, untuk contohnya dari Filipina, dari Malaysia juga ada. Oh gitu ya. Oh, tapi kalau misalkan nih, saya lebih penasaran ke kehabisan gaya seperti itu ya. Kalau kehabisan gaya seperti itu, biasa nggak sih sampai di rumah itu mikir, oh tadi aku tuh salah gaya ini, harusnya kan aku gayanya begini, kenapa aku begitu? Atau mungkin sudah di show up gitu ya, sudah ditampilkan, terus ada perasaan di dalam, aku jadi begini, nggak suka banget. Ada nggak seperti itu? Ada sih, karena kalau udah di TKP itu kan kita harus bergaya gini, suruh fotografer harus gini gitu kan. Terus kata kita kalau udah pulang ke rumah itu karena nggak sesuai banget, coba aku tadi kayak gini kan keren gitu. Tapi kalau sudah seperti itu bagaimana ininya, perasaannya, kok begini ya, kok begini banget sih aku hari ini, merasa gagal atau merasa sudahlah lupakan saja? Kalau saya sih memang yang sudah ya sudah lah gitu, nggak harus diperpikir panjang gitu. Jadi kalau sudah ya sudah aja gitu. Karena aku orangnya paling simple sih. Simple hal apapun. Tapi di Indonesia benar-benar belum pernah ini. Belum pernah untuk di foto-foto, atau nggak usah lah jadi model ya, di make up saja, di make up sering nggak sih di Indonesia bermake up atau di make up? Belum pernah. Gitu. Jadi model itu merasa beruntung nggak? Ya, bagi saya sih beruntung sih, karena buat pengalaman pribadi sendiri di sini gitu. Sambil kita kerja di sini juga kita sambil kita cari pengalaman gitu loh. Iya. Karena nggak semua orang di sini, cewek-cewek di sini juga bisa menggeluti kayak ikut foto-foto, kita mengenal fotografer dari berbagai negara. Wow. Kalau dengan negara-negara lain ini, misalnya tadi yang disebutkan ada Malaysia, ada Filipina,
Filipina begitu ya. Ada nggak sih kalau ketemu sama mereka perasaan was-was, aduh sanggup bersaing nggak sih sayanya? Untuk model itu sih, untuk saingnya sih enggak, karena kita satu rombongan gitu, satu anggota gitu loh. Oh, oke. Tapi saya mau bertanya lagi nih ke keluarga nih. Oke. Di saat di intermini seperti itu, begitu kan? Itu pulang Indonesia apa stay di sini? Dulu waktu di intermini saya ada stay di sini. Oh, stay di sini, Stay di nggak langsung pulang. Enggak. Walaupun dalam suasana lebaran seperti tapi sudah selesai lebaran, tapi itu lebaran haji ya berarti Iya, ya. tetap stay di Hong Kong. Pas kamu berangkat itu kan suasana lebaran ya, puasa ya. Iya, pas lebaran itu enggak lama dari lebaran itu, pengalaman saya di sini ya kan. Baru masuk kerja antara 3 bulan itu kan. Nah, otomatis kita kan belum memiliki gaji full gitu kan. Oh iya, Ya, betul. kita ada potongan agent dan PT di Indonesia gitu. Kita hanya menerima gaji separuhnya saja, itu pun nggak separuh sebenarnya. Betul. Iya. Nah, di saat itu dimana saya lagi berusaha untuk kuat menjalani pekerjaan di sini, kita dapat majikan yang maafan, kata Indonesia terlalu ribet gitu ya. Nah, dari situ saya mendapat kabar kalau anak saya masuk rumah sakit. Baru sampai. Iya, baru kerja 2 bulan, sekitar 2 bulan 3 bulan itulah. Anak saya harus masuk rumah sakit. Dan otomatis anak saya belum memiliki kartu Jankesmas gitu kan. Kita harus bayar dengan uang cash. Nah, saat itu aku belum dapat gaji full gitu. Aku harus bingung gimana caranya untuk bisa membayar uang rumah sakit itu. Tapi tidak minta bantuan agen atau mungkin teman, punya teman nggak di sini? Saat itu untuk teman pribadi itu belum ada. Belum ada seperti teman dekat. Iya, belum ada. Ya karena berarti dari berangkat dari Indonesia ke Hong Kong itu berarti kan sudah nggak ada suami. Nggak ada. Berarti semuanya sendiri. Iya, selesai. Oh, tapi keluarga ekonominya cukup nggak? Kalau keluarga dibilang untuk ekonomi rendah nggak terlalu juga, dan untuk ekonomi tinggi juga nggak ya, untuk sedang-sedang untuk bisa makan masih bisa gitu. Oke. Wow. Tapi kamu wanita kuat ya. Wanita kuat itu maksud saya begini, punya anak 2 laki-laki. Kamu tinggalkan itu umur berapa mereka? Kalau anak yang terakhir itu saya tinggalkan hampir umur 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. Iya. Bagaimana itu Dia perasaan? baru belajar jalan tapi belum cepat-cepat belum bisa jalan. Masih belajar jalan. Kamu ngasih alasan apa ke dia waktu kamu ninggalin? Karena kalau anak yang terakhir itu belum tahu, jadi aku belum bisa wangsit dengan dianya. Tapi kalau yang besar kan otomatis sudah tahu apa-apa itu. Maksudnya sudah mengerti, sudah paham. Iya, paling saya izin cari uang untuk jajan kalian. Tapi dikasih izin. Kasih izin. Masuk PT nggak saat itu? Saat itu saya masuk PT. Oke dah, intinya thank you ya atas sharingnya, karena menurut saya kamu tuh wanita kuat, dan mungkin di luar sana banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama begitu ya.
Ada nggak sih isi hati yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mungkin menjadi single parent atau mengalami hal yang seperti kamu gitu? Ada nggak sih yang isi hati yang ingin disampaikan ke mereka? Ya untuk khususnya untuk ibu-ibu atau wanita di luar sana yang otomatis seperti saya itu single parent punya anak itu, semangat untuk masa depan anak-anak gitu. Jika ada orang nyinyirin kita, menyalahkan kita, kita lah jadi diri sendiri gitu. Intinya jangan ngurusin hidup orang, jadilah diri sendiri. Ya, harus jadi diri sendiri. Iya, jadi diri sendiri itu lebih baik. Non, kamu kan sudah berkeluarga, Iya. tapi sekarang jadi single Parent. parent. Enak nggak sih jadi single parent? Sebenarnya untuk jadi single parent itu ada enaknya, ada enggaknya juga. Kalau untuk enaknya aja dulu ya. Kalau Iya. jadi enaknya aja itu, kadang kita nggak ada banyak aturan, kita harus beli sesuai apa yang kita inginkan, sesuai kita mau gitu kan. Nggak kita harus izin ke suami gitu. Kadang suami itu juga kita nggak suka kan, apalagi kalau suami itu lihat istri sering shopping, sering belanja yang nggak berguna gitu kan, pastinya kita dilarang gitu. Oh gitu. Poin enaknya di situ kita bisa apa yang kita mau, kita inginkan beli gitu, kita bisa sendiri. Terus kalau dengan suami berarti intinya apa-apa harus pamit begitu ya? Pengalaman saya dulu saat punya suami ya, saya sering izin di saat saya pengen sesuatu yang saya inginkan harus izin dulu, dan prinsip suami saya dulu itu nggak sesuai apa yang saya inginkan, jadi ada perdebatan juga. Sudah berapa lama jadi single parent? Untuk single parent itu sendiri sekitar 8 tahun. Wow, Ya. udah lama sekali ya. Iya. Kalau boleh tahu, kenapa sih bisa pisah gitu? Sedangkan kita tahu sebelum nikah pasti pacaran dong, gitu kan? Untuk pacaran sendiri saya dulu belum pernah pacaran tuh sama suamiku dulu. Oh begitu. Ya. Saat itu saya mengenal dia. Waktu itu saya kan dulu ikut kayak pentas seni di kampung-kampung, dari panggung ke panggung gitu. Aha. Nah dari situ ada teman saya untuk mengenalkan itu suamiku dulu gitu. Jadi kita kenal secara langsung dan mungkin hati kita tuh nyambung gitu kan. Kita udah kenalan ya, langsung kita antara keluarga kita ketemu. Oh jadi ini perjodohan berarti? Untuk perjodohan nggak perjodohan juga sih, karena niat Kenal kita juga, bisa, kenal gitu. juga begitu. Tapi proses singkat seperti itu kemudian berumah tangga, pernah nggak sih mengalami mungkin ya bahasa yang paling pas itu seperti KDRT, atau hal-hal yang tidak menyenangkan sehingga itu menjadi sebuah pertengkaran yang kecil kemudian menjadi heboh, itu ada nggak? Untuk dalam keluarga aku dulu itu masih ada untuk kayak KDRT ada juga gitu kan. Yang karena itu yang tadi saya omongin, ketika saya meminta ingin sesuatu, membeli sesuatu gitu kan, tidak selaras dengan suami kita itu kan. Nah, jadi kita harus debat, kita nggak ada percocokan gitu kan. Jadi nggak cocok gitu. Pernah mengalami KDRT? Pernah. Bisa diceritakan? Ketika yang membuat saya sampai sekarang ingat gitu kan. Ketika saya ingin pulang ke rumah saya, suami saya itu nggak mengizinkan untuk saya ke rumah orang tua saya untuk menjenguk orang tua saya gitu. Itu sendiri bagi saya itu yang namanya berkeluarga itu kita jalani nggak seenak yang kita pandang ke
keluarga orang lain. Maksudnya sih tidak seenak yang ditampilkan ke orang-orang begitu. Iya. Terus kenapa mengalami KDR itu seperti dipukul kah atau hanya gara-gara cekcok sedikit seperti itu apa bagaimana? Untuk cekcok sendiri sering, tapi untuk antara baku hantam pernah juga. Pernah tahun 2013 kalau nggak salah ya, tahun 2013 saya memutuskan untuk cari solusi agar suami saya itu berubah dengan sifatnya yang kayak malas untuk bekerja di rumah gitu kan. Jadi saya untuk memutuskan itu pergi ke Kalimantan Barat, di mana di situ ada proyek sawit. Nah, dari situ saya ikut dalam proyek sawit itu, dan dalam firasat saya memang saya nggak harus dengan suami saya dan anak saya. Kan saya udah kayak punya firasat gimana ya, aku harus ngajak salah satu orang tua saya gitu kan. Karena aku tahu sifat suami saya itu memang seperti kayak keras gitu. Apapun yang dia lakukan seenaknya dia lakukan. Oh, tapi pernah dipukul nggak? Pernah. Untuk dipukul itu sendiri pernah. Dan momen yang pernah saya nggak bisa lupakan di situ waktu di Kalimantan Barat gitu kan. Dimana saya itu, kita di perkebunan itu kan harus bangun awal gitu kan, subuh kita harus menyiapkan apa yang kita harus bawa kerja, kita harus bawa sarapan gitu kan. Sedangkan saya di situ seorang perempuan dalam satu rumah itu kan. Saya kan ada anak saya dan suami dan bapak saya. Nah waktu itu dia nggak mau bangun untuk bantu saya untuk menyiapkan apa yang kita siap untuk bawa kerja. Nah dia nggak mau ngasuh anaknya, jadi kita marah ketika kita pulang kerja gitu kan. Kita harus cari kayu bakar untuk masaknya lagi gitu. Dia nggak mau gitu kan. Kita cekcok dan dia nggak mau ngasuh anaknya, kita cekcok dan saya dimasukin ke kamar itu dan pintu itu dikunci. Dia hampir aja membunuh saya. Ketika membunuh saya nggak bisa orang masuk ke ruangan itu. Terus? Ya salah bapak saya untuk berusaha gimana caranya pintu itu terbuka gitu. Saat pintu itu terbuka, saya sedang ditikam dengan bantal. Oh. Ya. Tapi bisa lepas? Ya bisa lepas dan dibantuin sama orang tua berarti? Iya. Syukurnya di situ karena saya bawa bapak saya ke situ. Kalau misalnya bapak saya nggak di situ, mungkin sampai sekarang juga saya nggak tahu nasib saya gimana. Terus akhirnya itu yang mengakibatkan pisah? Iya, sebenarnya waktu itu belum bisa. Saya dan dari kejadian KDRT pembunuhan itu, saya memutuskan untuk pulang ke Jawa dan bapak saya dan suami saya masih tetap di perkebunan. Saya pulang sama bapak dan anak saya. Sampai di situ, saya bingung, anak saya masih kecil dan harus butuh susu, butuh jajan untuk anak saya. Dan saya pergi ke Bandung untuk kerja cari nafkah untuk anak saya. Dan setelah saya di Bandung, pihak suami saya yang menyerai saya. Oh, justru mereka yang mengajukan cerai? Iya. Wow. Jadi sekarang merasa beruntung nggak bercerai? Untuk sebenarnya dalam rumah tangga itu kita manusia itu pengen jadi keluarga satu dan pertama untuk seumur hidup. Tapi karena jalan itu berbeda, jalan itu selalu berbolak-balik, selalu banyak tikung yang kita kan tidak tahu gitu kan. Tapi yang aku rasakan saat ini, saya menikmati kesendirian saya. Untuk ibaratnya itu ingin berpikiran menikah lagi itu kayaknya masih jauh angan-angan untuk menikah. Masih enjoy dengan masih enjoy.
Karena kesendirian saat ini? saya punya pengalaman yang sangat buruk ya kan. Jadi ketika saya ingin menikah lagi gitu, saya berpikir menikah lagi tuh aku takut yang seperti awal saya berumah tangga, kekerasan, KDRT, kayak terbatasnya kita harus cari pengalaman atau komunikasi sama orang-orang lain gitu. Intinya mungkin kebebasannya kurang kali ya. Untuk kebebasan memang kurang. Tapi emang perempuan memang ini ya, yang seperti kamu itu memang kuat banget. Tapi sebelum sampai di Hong Kong pernah nggak sih kerja di luar? Maksudnya kerja mungkin bekerja di toko atau mungkin bekerja di mana aja selain di kelapa sawit? Di perumahan Bandung pernah. Pernah? Iya. Aslinya dari mana sih? Asal saya dari Kebumen. Oh, berarti sebelumnya udah merantau kemana-mana ya? Untuk di luar negeri ya, di dalam negeri sendiri itu cuma paling jauh di Kalimantan Barat. Oh, itu paling Iya, jauh. paling Makanya jauh. tadi ada bahasanya saya kenal banget, baku hantam. Ya, Itu pasti dari sana. itu udah ke bawah dari sana dulu. Iya, karena kami bahasanya di sana itu kalau cek-cek itu baku hantam. Sering sih baku hantam. Mau cita-cita berapa lama di Hong Kong? Untuk cita-cita sendiri saya nggak ada cita-cita untuk berapa lama saya di Hong Kong, karena kalau kita punya cita-cita jauh, cita-cita kan misalnya 10 tahun ya kan, dan saya cita-cita 10 tahun itu kita mencari lebih dan lebih, itu namanya manusia itu nggak ada puasnya gitu, nggak ada bersyukurnya. Tapi kalau kita punya niat untuk dah segini aja, kita target segini, kita pulang udah. Terus kamu target berapa lama lagi pulang? Kalau saya saat ini target 1 kontrak lagi, 2 tahun lagi. Oh, keren ya. Gimana Ibu Bapak? Nggak apa, planning selanjutnya apa? Udah tanya belum planning selanjutnya apa? Oh belum, tadi belum. Oke. Terus planning selanjutnya mau berbisnis kah? Pokoknya apa planning selanjutnya? Saat ini planning saya adalah saat ini ya, saya bekerja di Hong Kong tuh sambil buka usaha di rumah, walaupun saya belum bisa handle yang di rumah itu. Tapi ada adik saya dan keponakan saya. Sudah buka usaha berarti? Sebenarnya untuk opennya sendiri belum, tapi saat ini udah mulai untuk dibuka, mungkin 2 hari lagi. Wow, selamat ya. Berarti sebelumnya sudah dirancang. Udah dirancang. Pasti. Nah, nanti pulang itu toko apa? Saat ini saya untuk khusus untuk pakaian dan souvenir aja. Oke, keren deh. Pokoknya mudah-mudahan jadi wanita yang tangguh Amin. dan sukses selalu ya. Amin. Thank you. Wanita selain pintar harus tangguh. Pintar, tangguh, fokus harus dimiliki seorang wanita.